Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SI 2023H akan melakukan testing skenario untuk website Arisen Art. Jadi nantinya akan terdapat 11 use case dan di mana pada setiap use case itu terdapat use case realization. Dan di sini akan melakukan tes skenario untuk skenario normal dan juga skenario alternatif. Jadi untuk yang pertama kita akan masuk ke layanan web. Yang pertama ada tes skenario melihat katalog, di mana untuk alur normalnya kita akan membuka halaman katalog, di reservasi, kemudian di sini dari sistem akan mengambil database, kemudian akan memunculkan nama dan juga harga, kemudian gambarnya. Jadi untuk customernya bisa melihat. Itu merupakan skenario normal untuk UCR1 yaitu 01. Kemudian jika alternatifnya jika tidak ada maka akan memunculkan belum layanan yang tersedia saat ini karena memang ketika database-nya dihapus maka akan menghasilkan tampilan tidak ada layanan gitu. Kemudian lanjut ke skenario yang kedua yaitu merupakan skenario mengisi form pendaftaran untuk orang yang belum memiliki akun. Jadi di sini diperuntukkan untuk hanya customer saja. Jadi untuk skenario normalnya di sini akan mengakses halaman pendaftaran, kemudian akan mengisi nama lengkap dan mengisi emailnya juga, dan mengisi password. Untuk passwordnya di sini akan ada recap. Nah, kemudian jika diklik daftar, pendaftaran akan menyatakan berhasil dan akan didirect ke halaman masuk. Itu merupakan skenario normal untuk pendaftaran. Sedangkan untuk skenario alternatifnya, ada jika email sudah digunakan, maka akan ada peringatan yaitu email sudah terdaftar. Kemudian juga jika salah satu atau beberapa kolom form belum dimasukkan juga akan muncul alert juga di mana akan ada alert isi bidang ini. Itu merupakan skenario kedua, alternatif kedua. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, misal di sini ada di dalam form email tidak menggunakan apa-apa, maka juga akan masuk alert juga. Misal sertakan add untuk format email. Nah, juga untuk yang di password ini, apabila hanya menggunakan huruf lowercase saja, maka akan juga memunculkan eh, alert password minimal harus 8 karakter. Nah, ini tergantung juga setiap karakter yang kita isikan. Itu merupakan ada 4 alternatif untuk proses daftar akun ini. Kemudian lanjut ke list artikel. Nah, ini untuk use case UCR ketiga melihat artikel. Jadi, si customer akan membuka halaman artikel, kemudian sistem menampilkan beberapa headline-nya saja. Kemudian customer dapat melihat beberapa artikel yang tersedia. Nah, untuk skenario alternatifnya ini sendiri, jika tidak ada di database, maka akan memunculkan belum ada artikel di sini. Nah, jadi ketika tidak ada data atau artikel pada database atau kesalahan pada database, maka akan memunculkan pesan tersebut. Kemudian lanjut ke tahap UCR test skenario melihat isi artikel, di mana dari customer ini bisa mengklik salah satu artikel, kemudian dari sistem mengambil data dari database, kemudian menampilkan ke tahap usernya.
Nah, itu untuk tahap skenario alternatifnya nanti akan muncul peringatan bahwa artikel tidak tersedia. Namun di sini masih belum bisa karena memang masih terhubung ke database. Kemudian lanjut ke tes skenario yang kelima, yaitu memasukkan layanan ke dalam chart. Jadi di sini untuk skenario normalnya, untuk customer akan masuk ke halaman reservasi, kemudian menekan salah satu layanan dan menekan masukkan ke dalam keranjang. Nah, kemudian sistem akan ngedirect ke halaman chart.php di sini. Nah, itu merupakan skenario normal. Tetapi ketika untuk skenario alternatifnya, ketika suatu layanan sudah ada di dalam keranjang, maka akan muncul peringatan bahwa layanan sudah ada di keranjang. Jadi itu skenario alternatif untuk chart. Lanjut ke skenario yang berikutnya, yaitu tes skenario menghapus layanan. Jadi customer membuka halaman chat terlebih dahulu, kemudian di sini ada tombol hapus, nah, kemudian muncul pesan dan akan ngeklik OK. Jadi terdapat alert item berhasil dihapus dari keranjang. Nah, apabila alternatif, maka jika tidak ada item yang ada pada halaman chart, maka akan muncul peringatan seperti ini. Keranjang Anda masih kosong dan diharapkan untuk menambahkan layanan seperti itu. Kemudian lanjut ke tahapan total reservasi. Di sini diharuskan untuk para customer untuk menambahkan layanannya terlebih dahulu, kemudian mengklik tombol payment. Nah, di sini akan memasukkan berbagai form, termasuk tanggal reservasi, nomor HP, pilihan jam, dan lain-lain. Kemudian, untuk ketika membuat reservasi, akan masuk ke tahap pembayaran. Tetapi, untuk alternatifnya ini sendiri, ketika ada beberapa form yang kosong, maka akan memunculkan alert isi bidang ini, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tes skenario untuk use case memilih merchant. Jadi di sini sebelumnya para penggunanya harus mengisi form dulu di detail reservasi. Nah, di sini ada pemilihan metode pembayaran. Di sini jadi customer bisa memilih dari berbagai pilihan yang ada di dalam ini. Nah, tetapi alternatifnya ketika si customer tidak memilihnya, jika mengklik tombol kirim bukti, maka muncul alert pilih item dari daftar ini, sehingga memang harus memilih dari ketersediaan merchant yang ada. Baru bisa lanjut ke use case test skenario, yaitu mengupload bukti. Jadi untuk proses pembayaran dan mengupload bukti ini menjadi satu. Sama seperti metode pembayaran, jadi sebelumnya si customer harus memilih dulu, lanjut mengisi detail reservasi, kemudian kemudian memilih metode pembayaran, kemudian unggah bukti filenya di sini. Nah, kemudian kirim bukti di sini teman-teman. Nah, tetapi nah kemudian akan muncul invoice ketika sudah mengklik buttonnya. Tapi ketika tidak, nah ketika alternatifnya ketika tidak ada bukti yang dipilih, maka akan memunculkan alat seperti ini, pilih file gitu. Kemudian lanjut ke testimoni. Jadi untuk testimoni ini sendiri kita dari customer membuka halaman testimoni, kemudian
mengklik tombol plus yang ada di sini, tambah testimoni, kemudian mengisi form, kemudian akan klik kirim. Nah, nanti akan ada muncul di sini dari tadi ini merupakan testimoni baru. Tetapi muncul ketika sebuah alternatif itu tidak ada alternatifnya, form form tidak lengkap di sini seperti ini isi bidang ini. Apabila memang tidak mengisi ulasan tapi ingin kirim testimoni itu akan muncul alert isi bidang ini. Kemudian ada alternatif yang kedua yaitu jika si customer belum pernah sama sekali untuk reservasi, maka tombol kirim akan dinonaktifkan di sini. Dan lanjut ke berikutnya yaitu tes skenario untuk melihat ulasan. Jadi di sini customer akan membuka halaman ulasan, kemudian akan bisa melihat berbagai ulasan dari pengguna yang lain. Nah, di sini saya menggunakan nama Rizal dan bisa melihat eh, testimoni dari orang lain gitu. Nah, alternatifnya apabila belum pernah melakukan ulasan, maka sistem akan menampilkan belum ada ulasan yang tersedia seperti itu. Kemudian lanjut ke use case berikutnya yaitu untuk tampilan admin. Jadi di sini admin akan untuk use case tambah katalog. Jadi dari admin akan membuka menu layanan, kemudian akan mengisi opsi tambah data, kemudian admin akan mengisi form layanan. Kemudian juga akan memilih kategori, kemudian akan tambah, maka sistem akan menyimpannya. Jadi di sini akan muncul baru ini seperti ini. Nah, jika ada alternatifnya, yaitu jika form tidak lengkap, maka akan muncul alert di sini. Lanjut ke use case selanjutnya untuk tes skenario edit katalog. Di sini admin memilih salah satu dari kumpulan katalog ini, kemudian kita akan mengeditnya dan di sini bisa mungkin kita ubah kategori layanan dan kita update. Nah, terdapat muncul alert data privacy update dan di sini akan muncul tampilan Nile Art di sini karena sebelumnya adalah Nile Care gitu. Nah, apabila ada alternatifnya, yaitu apabila tidak ada perubahan, maka tombol simpan dinonaktifkan. Nah, di sini masih belum berjalan untuk tombol yang dinonaktifkannya. Jadi memang perlu pembaruan dari kodenya untuk apabila tidak melakukan perbaruan, di sini akan tombol update ini akan dinonaktifkan. Kemudian lanjut ke tes skenario selanjutnya yaitu admin dapat menghapus katalog yang tersedia atau layanan yang tersedia. Jadi admin mungkin di sini akan memilih layanan ini, kemudian admin menekan tombol hapus. Nah, muncul alert, maka jika admin menyetujui, sistem akan menghapus. Jadi di sini tadi tidak ada layanan yang tadi. Nah, untuk alternatifnya ini sendiri, jika admin membatalkan konfirmasi, maka tidak akan penghapusan data. Nah, di sini muncul alert, jika batal, ya sudah tidak terjadi apa-apa. Itu merupakan alternatif untuk penghapusan. Kemudian untuk use case scenario yang selanjutnya, untuk tes skenario mengecek bukti transfer, admin itu bisa masuk ke halaman reservasi, kemudian admin memilih beberapa layanan yang masih statusnya pending, dan admin dapat melihat bukti pembayarannya. Nah, kemudian admin bisa memverifikasinya. Nah, jadi batal gitu. Kemudian untuk alternatifnya ini sendiri juga jika bukti tidak jelas, admin bisa menolak verifikasi.
seperti ini yang mungkin tidak ada buktinya, admin di sini bisa klik batal. Kemudian untuk use case selanjutnya itu tes skenario mengubah status pesanan. Jadi ketika admin membukanya, admin memilih status yang ada dan melihat bukti pembayarannya terlebih dahulu. Misal ini bukti yang valid, maka admin bisa merubahnya ke berhasil. Nah, berubah menjadi yang berhasil dan diperbarui di database. Tetapi alternatifnya, jika admin hanya mengklik statusnya saja, memilih statusnya saja tanpa menekan tombol aksi, maka tidak akan terupdate untuk datanya dan juga di database-nya tidak berubah seperti itu. Kemudian untuk use case selanjutnya itu tes skenario hapus pengguna. Admin di sini dapat membuka halaman daftar pengguna, kemudian memilih pengguna yang ingin dihapus, misal ini untuk nomor 9 ini Ubaid. Jadi admin menemukan tombol hapus, kemudian admin menyetujui, maka sistem akan menghapus pengguna tersebut seperti ini. Tidak ada. Tetapi ada alternatifnya juga untuk para admin yang menghapusnya jika tidak jadi, maka ya sudah, maka tidak melakukan penghapusan. Kemudian lanjut ke tahap tes skenario tambah artikel. Jadi di sini admin akan membuka halaman berita. Jadi di sini akan ada mengklik tombol tambah artikel, tambah data, kemudian admin mengisi misal, jadi di sini admin akan mengisinya, bisa memilih juga untuk hari ini, serba-serbi, bisa pilih kategori. Dan di sini juga admin dapat mendraft maupun mempublish. Nah, terdapat muncul baru yaitu artikel yang baru ditambahkan. Nah, tetapi jika admin langsung menekan tombol tambah data, maka akan seharusnya muncul alert. Nah, tapi di sini tidak muncul. Mungkin perlu adanya perbaikan di dalam kodenya. Ini bisa muncul. Kemudian untuk edit artikel, tes skenario yang selanjutnya. Jadi di sini admin akan memilih salah satu list dari artikel yang ada. Kemudian akan melakukan aksi edit di sini. Kemudian sistem di sini misal akan kita ubah menjadi draft, kemudian kita klik update berita. Di sini akan menjadi draft. Tetapi alternatifnya jika koneksi gagal maka sistem tidak menyimpan perubahan. Tetapi kita masih belum bisa melakukan seperti itu karena mungkin memang belum di hosting. Jadi itu merupakan kegagalannya. Lanjut ke tes skenario hapus artikel. Jadi admin eh, mengunjungi halaman artikel berita, kemudian memilih salah satu dari berita yang ada, kemudian melakukan aksi penghapusan, akan muncul alert, admin setuju dan akan terhapus. Untuk alternatifnya sendiri, jika admin membatalkan konfirmasi, maka artikel tidak jadi dihapus. Begitu. Jadi untuk tes skenario yang terakhir ada untuk login di sini. Jadi misal untuk pengguna normal akan mengisi beberapa form di situ. Jika benar, maka akan dimasukkan ke halaman dashboard masing-masing. Ini juga berlaku untuk admin juga. Nah, tetapi ketika password atau email salah, maka akan muncul alert. Ini merupakan skenario alternatif. Nah, jadi email atau password salah. Itu merupakan alternatif dari tes skenario mengisi form login. Baik, sekian uji tes skenario dari UCR 1 sampai UCR 11. Jadi sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.